Oke, baik kelas 8, adik-adik kelas 8 kami, untuk pembelajaran kali ini kita mengenai mata pelajaran seni budaya. Kita akan praktik mengenai ilustrasi, yaitu menggambar komik atau kartun secara digital. Saya akan memberikan tutorial untuk membuat komik atau kartun. Jadi aplikasi yang kita perlukan terlebih dahulu ada 2 aplikasi, yaitu ini ya, Toon App dan Comic Book Creator. Nanti akan saya berikan link aplikasi kamu download di Play Store. Untuk linknya nanti ada di deskripsi video ini. Untuk ukuran aplikasi ini tidak terlalu berat. Jadi ini pembelajaran kita kali ini yaitu untuk praktek menggambar komik atau kartun secara digital. Ya, kalau kita kemarin itu semester yang lalu kita hanya menggambar ilustrasi secara manual ya. Jadi sekarang kita itu menggambar secara digital. Jadi yang diperlukan 2 aplikasi ini, Toon App dan Comic Book Creator. Jadi yang pertama kita harus mengambil sebuah gambar seseorang. Contoh ini gambarnya. Nah, lalu setelah kita ambil gambar, fokuskan kepada wajah ya, bisa portrait atau landscape. Oke, langsungkah saja kita menggunakan aplikasi yang pertama itu Toon App terlebih dahulu, baru Comic Book Creator ya. Kita buka aplikasi Toon App. Langsung di sini ada pilihan gambar yang mana akan kita gunakan gambarnya. Contoh saya ambil gambar ini yang pertama. Oke, kita menunggu prosesnya, maka aplikasi tersebut otomatis untuk mengupload sebuah gambar yang kita rekam tadi atau kita fotokan. Lalu kita pilih ukurannya, kita sesuaikan agak kurang ke atas, jangan sampai ada tulisan silakan perbesar lagi. Misalnya seperti ini, lalu kita klik OK. Nah, kita tunggu prosesnya, maka gambar teman kita tersebut menjadi sebuah gambar kartun. Oke, ini hasilnya. Jadi kalau misalnya dia mau menjadi pro, dia akan ada pembayaran untuk menjadi aplikasi yang pro. Jadi kita tidak perlu membutuhkan aplikasi yang pro, yang kita coba yang gratis, lalu kita kembalikan. Oke, lalu di sini ada pilihan lagi mengenai background. Ya, coba perhatikan di sini ada pilihan. Kita pilih. Kalau misalnya dia pro, maka dia akan lengkap semua atau bisa digunakan. Jadi yang kita bisa gunakan ini yang tidak ada tanda seperti raja ya. Oke, bisa kita pilih misalnya ini. Ini seperti background yang foto atau objek yang aslinya. Kalau misalnya ini setengah asli setengah kartun. Oke, kita lihat ada perbedaan. Dan ini untuk penambah background, atau ini untuk gaya yang lain ada pilihan dari angka 1 sampai 5, misalnya ini. Oke, misalnya ini juga ada pilihan. Oke, dan sebagainya. Oke, langsung ini aja kita pilih, atau ini saja. Oke, kita aplikasikan. Lalu selesai aplikasikan, mungkin ada tanda air di sini, ada tulisan Toon App, bisa saja di crop nanti supaya tidak kelihatan. Lalu kita save, kita simpan ya. Kita simpan, kita cek di galeri apakah sudah ada hasilnya. Maka akan terdiri dari
folder tersendiri nanti ya, tun app. Nah ini hasilnya. Ini juga temannya ada tadi saya ambil. Oke, habis itu kita langsung masuk ke aplikasi yang satu lagi, ada Comic Book Creator. Kita buka aplikasi Comic Book Creator, kita klik. Ini nanti akan ada pilihan yang di atas, single pack, collect comic, free comic. Nah, jadi yang kita ambil collect comic ya, kita klik collect comic yang tengah. Kalau sebentar, kalau misalnya mau dia pro, dia lebih lengkap tapi harus dia berbayar ya. Nah, ini kita misalnya langsung saja kita ambil yang nomor 2 atau collect comic. Kita klik. Nah, di sini tampilannya masih kosong. Nah, di sini sudah ada layout, swipe, border, efek, frames, vektor, teks dan lain-lainnya. Oke, kita ambil layout. Yang pertama, layout itu untuk apa? Bentuk komiknya atau kotak-kotaknya, barisnya ya. Kita pilih. Kita mau buat percakapan beberapa orang. Misalnya kalau misalnya lebih banyak, lebih bagus nilainya nanti. Kita ambil yang 3 saja, saya ambil 3 sebagai contoh tutorial. Ini ada 3, ada 4, bahkan ada yang lainnya. Pilih yang mana yang cocok. Nah, contoh saya ambil yang 3, yang ini. Oke. Kalau sudah seperti ini, nanti akan ada pilihan, kita klik swipe. Ini untuk pengaturan swipe kiri atau swipe kanan. Untuk border, ini bingkainya kita klik, atau pewarna ya, warnanya kita buat warna putih atau warna yang biru. Nah, ini misalnya biru, itu jadi garisnya warna biru. Kita ambil warna putih saja, lalu kita buat frames. Nah, apabila di aplikasi pro maka dia akan lengkap. Ini seperti ini, lebih cantik. Tapi kalau misalnya dia tidak pro, dia standar. Jadi ada pilihan seperti ini. Usahakan kreatif atau lebih baik polos saja, tidak usah terlalu ribet. Misalnya ini saya ambil, lalu kita masukkan foto. Bagaimana cara masukkan foto? Di sini ada 3 gambar. Kita pilih ini. Yang pertama kita pilih, klik. Nanti akan ada pilihannya yang kita selesai tadi. Kita masukkan saja. Nah, ini contoh misalnya aplikasi. Ini gambar kawan kita tadi. Nah, bebas kita buat. Tapi sebelumnya kalau misalnya tidak ada tulisan tun app-nya, lebih baik kamu crop terlebih dahulu. Oke, kalau misalnya ada pun bisa saja ditutup nanti menggunakan percakapan di situ ya. Nah, ini misalnya saya ambil. Lalu yang gambar yang kedua, saya pilih. Nah, ini misalnya saya ambil gambar bapak ini. Nah, oke ya. Lalu yang ketiga saya pilih mana ya? Nah, ini saja contoh. Oke, saya buat seperti ini. Tapi kalau boleh yang ukurannya panjang ya, jangan ukurannya yang kecil. Oke, misalnya. Lalu untuk kita gunakan efek, kalau efek yang 2 ini tidak perlu lagi ya, yang ada gambar kartun. Nah, ini efek sebuah gambar. Kita klik terlebih dahulu yang ini kita klik dahulu, baru kita pilih efek. Nah, kita pilih efeknya yang lain. Nah, misalnya ini
atau ini, atau yang mana terserah. Yang penting dia berbentuk kartun, dia jelas ya, jangan tidak kelihatan. Pilih efek yang sangat cocok. Oke, misalnya saya ambil sketch atau ini. Atau bisa saja gunakan terlebih dahulu aplikasi yang tadi, yaitu app untuk mengubah sebuah foto menjadi gambar kartun, jadi tinggal gampang untuk memasukkannya. Nah, misalnya ini. Oke. Lalu kita kembali, kita buat vektornya ya, ini vektor A. Kalau misalnya dia pro, maka ini semua terbuka kuncinya, jadi kita gunakan yang ada saja. Nah, misalnya ini. Oke, kita tekan, lalu pilih add select yang atas. Add select yang atas. Oke, kita tinggal pindahkan di mana posisinya. Nah, misalnya ini ya. Nah, ini karena tanda panahnya ke bawah, jadi kita ganti yang lain. Contoh misalnya oops. Nah, ini kita pilih add select. Oke. Nah, kita buat di sini. Lalu kita klik gambarnya, kita ambil lagi vektor yang lain. Yang penting cocok dengan isi komiknya ya. Oke, kita ambil, kita pindahkan di sini. Kita kecilkan. Oke, untuk menggeser foto bisa digeser. Oke, atau nah ya, kabum misalnya. Lalu atau kita ganti saja yang lain yang lebih cocok. Misalnya ini kita select, kita masukkan ke dalam. Oke ya. Oke, satu lagi, saya mau buat manual ya, nggak ambil dari vektor. Saya ambil manual dari teks, baru klik new text, saya tulis hello. Saya buat tanda seru. Oke, checklist. Coba ini hasilnya, kita ganti formatnya. Ini ada format pilihan untuk teks. Nah, ini oke, banyak pilihannya. Oke, saya ambil yang ini, lalu warnanya saya ganti menjadi warna putih. Oke ya. Oke, masih banyak untuk digunakan yang lainnya. Kalau mau lebih banyak lagi gambar kartunnya, silakan. Yang penting komiknya ini cocok ya, berkesinambungan percakapannya, jangan hanya asal ada saja seperti itu. Oke, misalnya inilah dua aplikasi kita gunakan untuk membuat sebuah komik. Kalau untuk pilihannya layoutnya atau bingkainya lebih banyak lagi, silakan dipilih, tapi terlebih dahulu kamu save karya ini dengan tanda panah yang atas ini, lalu ada pilihan save di bawah, save format JPEG ya.
lalu save format. Oh, jangan lupa nanti tuliskan nama di bawah. Misalnya ada di teks nama kelas, nama dan kelasnya jangan lupa. Misalnya nama saya F Erdani CR1 misalnya. Kalau kamu kan kelasnya. Nah, lalu saya ambil formatnya. Nah, ini saya ganti terlebih dahulu hurufnya, warnanya warna putih atau yang lain. Oke. Nah, misalnya untuk judul yang lain atau gunakan ini. Macamnya. Oke, saya buat teks di dalam. Komik. Oke, checklist kita masukkan ke dalam. Kita ganti warnanya menjadi warna hitam. Oke. Saya lupa tadi buat nama ya, telah hilang. Kita tambahkan namanya. Nama saya F Erdani dari CR1 misalnya ya. Jadi kalau kamu kelasmu saja. Lalu ganti font atau formatnya. Pilih di sini banyak format. Oke, pilihannya banyak di sini ya. Hanya layoutnya atau efek yang lain tadi yang kurang banyak sehingga kurang lengkap digunakan. Kita ganti warna putih. Oke ya. Nah, ini hasilnya. Lalu kita save. Bagaimana cara men-save tanda panah yang di atas sebelah kanan? Klik lalu save format. Save format. Oke, save-nya yang ada bisa di bawah, save format dan save as. Oke, sampai keluar nanti tulisan iklan. Oke, sampai keluar nanti tulisan seperti ini bahwa dia sudah di save. Oke ya, dia gambarnya di galeri. Jadi kita butuh dua aplikasi, yaitu aplikasi TuneUp dan Comic Book Creator. Yang pertama kita harus ambil dulu sebuah foto seseorang, baru kita edit di TuneUp. Jadi kalau misalnya kita ada perlu 8 bingkainya atau bagiannya, berarti kamu harus ada 8 ekspresi. Bisa menggunakan satu orang, tetapi ekspresinya harus berbeda-beda. Kalau misalnya menggunakan 2 orang, itu ada percakapan. Kalau kamu membuat dia bingkainya lebih banyak atau bagiannya, berarti kamu harus ambil dia sesuai dengan ekspresi yang kamu inginkan isi dari komik tersebut. Ya, begitulah contoh tutorial untuk membuat kartun dan komik digital untuk mata pelajaran seni budaya, yaitu ilustrasi. Oke, jadi untuk aplikasi kita gunakan tadi ada TuneApp dan Comic Book Creator. Ada yang diperlukan kalau misalnya dia mau lebih kreatif, mungkin harus di-upgrade ke Pro, tapi harus berbayar. Kita tidak perlu berbayar, kita gunakan aplikasi yang ada saja, kecuali kamu bisa mencari-cari informasi bagaimana mengupgrade aplikasi tersebut tanpa berbayar. Mungkin banyak jalan untuk membuat seperti itu. Jadi adik-adik, saya harap kalian semua paham bagaimana tutorial ini. Apabila ada pertanyaan, silakan kamu tanya.
usahakan sekreatif mungkin, bisa mengerjakan kartun, bisa mengerjakan komik, tetapi lebih banyak nilainya dari komik, karena kita komik itu melihat bahwa kita lebih kreatif daripada kartun. Kalau dia kartun hanya sekali foto saja, lalu aplikasinya yang mengubah. Ya, jangan lupa nanti kalau misalnya kita menggunakan aplikasi TuneUp, usahakan di crop supaya tidak ada tulisan TuneUp-nya. Mungkin ini yang bisa saya ajarkan untuk aplikasi yang kedua. Kalau misalnya membuat aplikasi dari yang lain silahkan, tetapi jangan ada yang plagiat atau mengambil karya dari internet lalu kamu kirim ke saya. Itu akan kelihatan pekerjaan kita sesuai enggak dengan skill yang kita gunakan. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya akan share. Jika ada yang lebih cocok aplikasinya yang kamu gunakan atau sudah kamu pelajari, silakan kamu tunjukkan hasil karyanya atau buat proyek kamu sendiri, kirim ke saya berbentuk gambar, tidak berbentuk video. Oke, untuk ini untuk nilai kita sekaligus untuk nilai proyek. Oke adik-adik, saya ucapkan terima kasih. Silakan belajar dari tutorial ini. Semoga kamu tambah pengalaman dari aplikasi tersebut, lebih kreatif lagi. Terima kasih.